Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Muhammad Kamarudin MPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Al-Karimiyah, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, modul 1.1.A.6, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik bertugas untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Artinya, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dengan demikian, pembelajaran akan berpihak pada peserta didik. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa pendidikan harus berhamba kepada anak. Artinya, kepentingan anak adalah segala-galanya. Sebagai pendidik, kita harus berpihak kepada peserta didik, mengembangkan bakat yang ada pada mereka agar potensinya bisa maksimal. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti benih tanaman yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan benih yang akan ditanam. Bila benih ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih tersebut adalah benih yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani atau Pak Kebun. Namun demikian pula sebaliknya, meskipun benih tanaman itu disemai adalah benih yang berkualitas, maka tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari yang cukup dan tangan dingin dari Pak Kebun, sehingga biji atau benih tanaman tersebut mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dengan demikian, pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Jadi,
Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan itu masih samar-samar. Oleh karena itu, pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan harus semakin samar atau suram. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Konteks sosiokultural di daerah kita memiliki kekayaan yang sangat unik, seperti nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, maupun norma-norma sosial yang tentunya menjadi pilar yang kuat untuk membentuk identitas anak, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun penerapan konteks lokal atau nilai-nilai luhur sosial budaya di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa keadaan. Yang pertama, kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Yang kedua, kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Yang ketiga, keteladanan, yaitu perilaku dan sikap kita selaku pendidik serta tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik, sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Dan yang keempat adalah pengkondisian yang dilakukan untuk mendukung keterlaksanaan dari penerapan konteks lokal tersebut. Berikut ini akan saya berikan contoh penerapan konteks lokal atau nilai-nilai luhur sosial budaya di sekolah, khususnya di sekolah saya yang berada di daerah Kabupaten Sumeneb, Madura. Adapun contoh penerapannya adalah penggunaan ondeke basa Madura atau pembiasaan basa alos di sekolah. Ondeke basa Madura atau dalam bahasa Indonesia, tingkatan bahasa Madura dan penggunaannya. Di dalam bahasa Madura, terdapat beberapa tingkatan-tingkatan yang juga berpengaruh kepada penggunaannya. Hal ini berkenaan dengan penghargaan terhadap budaya bahasa Madura itu sendiri, terkait juga dengan menghargai diri sendiri, termasuk menghargai orang dalam keadaan berkomunikasi. Adapun tingkatan bahasa Madura disertai dengan penggunaannya adalah: yang pertama, basa engki punten, yaitu basa alos atau bahasa halus. Bahasa ini digunakan oleh anak yang lebih muda kepada mereka yang lebih tua. Misalnya, siswa atau peserta didik kepada gurunya. Adapun tingkatan yang kedua, basa engki enten atau basa tengah. Dalam bahasa Indonesia, bahasa tengah. Tingkatan bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi antar sesamanya atau digunakan kepada mereka yang lebih tua sedikit. Misalnya, peserta didik yang berada di tingkat bawah berkomunikasi dengan peserta didik lain
yang berada di tingkat yang lebih atas, misalnya kepada kakak kelasnya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu bahasa enje ieu atau bahasa kasar, atau dalam bahasa Indonesia bahasa kasar. Bahasa ini pada tingkatan dan penggunaannya biasanya digunakan antar sesamanya atau kepada mereka yang lebih muda. Misalnya peserta didik yang seangkatan atau sesama umurnya. Atau juga bisa digunakan kepada peserta didik yang lebih tua kepada peserta didik yang lebih muda. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Madura harus didasarkan pada tingkatan bahasa itu sendiri disertai dengan penggunaannya. Dalam hal ini bertujuan untuk menghargai budaya bahasa itu sendiri, termasuk juga menghargai dirinya sendiri serta menghargai orang yang sedang diajak bicara. Berikut ini akan saya tampilkan contoh percakapan yang dilakukan oleh peserta didik atau oleh guru dalam sebuah video percakapan di sekolah berdasarkan dengan onde ke bahasa Madura atau tingkatan bahasa Madura serta penggunaannya. Jika berenang itu gerak jalan. Okey. Jika badai di rumah, bawa bunda badai dangku dangkuan. Jika tak bawa badai lebih tu. Lepas. Jika mata kamu baru dah. Mula berberawan. Tak norok tak ada kuat. Ton. Jika badai kamu ada. Kamu dangku tangan buat sedari lombok. Jadi apa? SPG apa kalau ini kan makan dulu. Ayo saya makan. Jadi dia kan dulu. Ini tu langsung kali tu. Mata sekarang kau itu dekade. Nyara bu, apa itu? Dalam hal ini, terdapat beberapa tantangan dalam hal penerapan konteks lokal, khususnya penggunaan onde ke bahasa Madura atau tingkatan bahasa Madura dalam komunikasi sehari-hari anak di sekolah. Yang pertama, menurunnya kemampuan anak dalam menggunakan bahasa Madura sesuai dengan tingkatan dan penggunaannya. Yang kedua, kurangnya pembiasaan berbahasa Madura sesuai dengan tingkatan dan penggunaannya dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan tantangan-tantangan yang telah disampaikan tadi, harus dicarikan solusinya agar bahasa Madura yang sesuai dengan tingkatannya dapat lestari sebagai salah satu budaya bangsa Indonesia. Solusi tersebut, yang pertama, pembiasaan di sekolah menggunakan bahasa Madura sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, mengintegrasikan mata pelajaran bahasa Madura ke dalam kurikulum sekolah, misalnya dalam muatan lokal. Dan yang ketiga, peran serta orang tua di rumah dalam membiasakan bahasa Madura kepada anak. Misalnya, bagaimana anak berbahasa yang santun atau menggunakan bahasa Madura yang halus kepada orang tuanya. Tentu kita ingat dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Semboyan ini perlu kita pegang teguh sebagai seorang pendidik dalam rangka juga ikut melestarikan budaya daerah kita masing-masing. Ing ngarsa sung tulodo, guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya.
Oleh karena itu, dalam menggunakan bahasa Madura yang baik sesuai dengan tingkatannya, guru harus juga membiasakan diri dan memberi contoh serta panutan kepada anak-anaknya. Ing madya mangunkarso, guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan dalam diri anak untuk terus belajar. Dalam hal menggunakan bahasa Madura sesuai dengan tingkatannya, guru terus harus membangkitkan semangat, termasuk juga memberikan evaluasi kepada anak ketika anak salah dalam berbahasa Madura yang baik dan halus. Tutwuri Handayani, guru harus memberi dorongan, motivasi, arahan, dan kepada anak didiknya. Dalam hal ini, guru terus memberi motivasi kepada anak-anak agar senantiasa dapat menggunakan bahasa Madura yang baik sesuai dengan tingkatannya. Engki punten, engki enten, dan enje iya. Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.